Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis tindak tutur pragmatik bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 mata kuliah pragmatik bahasa Indonesia. Yang pertama saya sendiri yaitu Sri Wahyuni dengan NIM N1D11917. Kedua, Sukmawati dengan NIM N1D11907. Ketiga, Neti Karlina dengan NIM N1D11985. Dan Putu Sani Putra dengan NIM N1D11989. Adapun dosen pengampuh yaitu Ibu Zahrani SSM Hum. Menurut Austin, secara pragmatis, setidaknya terdapat 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan penutur, yaitu tindak tutur lokusi atau locutionary act, tindak tutur ilokusi atau illocutionary act, dan tindak tutur perlokusi atau perlocutionary act. Tindak tutur lokusi. Tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam kalimat yang bermakna dan dapat dipahami secara langsung. Tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat tersebut. Tindak tutur lokusi mempunyai 2 bagian. Yang pertama, tindak tutur yang menyatakan maksud sebenarnya. Kemudian yang kedua, tindak tutur yang mengandung makna secara harfiah, seperti yang dimiliki oleh komponen-komponen kalimat yang dituturkan, mengacu pada makna linguistik. Misalnya, ini Aisyah, teman kuliah saya di UHU. Contoh yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan. Itu 2 contoh yang dapat saya berikan dalam tindak tutur yang mengandung makna secara harfiah. Tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi yaitu tindak tutur yang mencerminkan sikap dan keinginan penutur kepada pendengar. Tindak tutur yang mengandung maksud, fungsi, dan daya ujar atau daya tuturan. Tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang dieksplisit, biasanya berkenan dengan pemberian izin mengucapkan terima kasih. Verba yang menjadi antara lain melaporkan, mengumumkan, bertanya, menyarankan, berterima kasih, mengusulkan, mengakui, mengucapkan selamat, berjanji, dan berdesak. Contoh tindak tutur ilokusi. Di pasar banyak pencopet, artinya melaporkan atau mengumumkan bahwa di pasar itu banyak pencopet. Kapan kamu melamarku? Mendesak dengan maksud agar segera dinikahi. Perlokusi merupakan tuturan yang diutarakan oleh seseorang yang mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Jadi, efek atau daya pengaruh ini yang dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh tuturnya. Contoh, di sebuah lingkup keluarga kecil, di situ ada bapak, ibu, kakak, dan juga adik. Sebagai contohnya, kakak mengeluarkan suatu ujaran yang berbunyi, "Saya sedang sakit." Nah, ibu, bapak, dan adik tadi mendengarkan hal itu, mengeluarkan ungkapan yang berbunyi, "Oke, kita harus bawa ke rumah sakit." Dari ujaran yang dikeluarkan si kakak mengenai efek dan pengaruh yang dapat secara sengaja atau tidak sengaja sehingga dapat dikreasikan oleh penuturnya tadi. Tindak tutur perlokusi verba yang menandai antara lain membujuk, membuat jengkel, menakut-nakuti, menipu, mendorong, menyenangkan, melegakan,
mempermalukan dan menarik perhatian. Misalnya, seorang dokter yang berkata kepada pasiennya, misalnya, mungkin ibu menderita penyakit gagal ginjal. Tentu akan membuat pasiennya menjadi panik atau sedih. Jenis tindak tutur ilokusi. Shirley membagi jenis tindak tutur ilokusi menjadi 5 bentuk yang memiliki fungsi komunikatifnya sendiri-sendiri, yang meliputi: pertama, asertif; kedua, direktif; ketiga, ekspresif; keempat, komisif; dan yang kelima, deklaratif. Pertama, asertif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran atas apa yang diujarkan. Adapun kategori fungsinya misalnya menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, memberikan, kesaksian, dan berspekulasi. Contoh pertama yaitu, Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu sedang mengalami kelelahan saja. Tidak ada penyakit serius di dalam tubuh Ibu. Ini merupakan contoh dari asertif melaporkan. Contoh yang kedua, perkenalkan, ini adalah teman ayah di kantor. Ini merupakan contoh dari asertif fungsi menunjukkan. Kedua, direktif, yaitu tindak tutur yang meminta mitra tutur untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Kategori fungsinya misalnya memaksa, mengajak, menagih, menyarankan, memerintah, memberi aba-aba, dan menasihati. Contohnya yaitu, tolong bawakan buku saya besok. Ini merupakan contoh dari direktif menyuruh. Ketiga, ekspresif, yaitu bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Kategori fungsinya misalnya memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, dan menyanjung. Contohnya yaitu, terima kasih telah membantu membawakan barang-barang saya. Ini merupakan contoh ekspresif berterima kasih. 4. Komisif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan. Kategori fungsinya misalnya berjanji, bersumpah, mengancam, dan menyatakan kesanggupan. Contoh, besok sore saya akan datang ke rumahmu. Ini merupakan contoh dari komisif berjanji. 5. Deklaratif, yaitu bentuk tutur yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya, atau tindak tutur yang menciptakan suatu hal seperti status, keadaan, dan lain-lain. Adapun kategori fungsinya misalnya berpasrah, mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengampuni, memaafkan, dan menggolongkan. Contohnya, saya tidak mengizinkan kamu untuk keluar hari ini. Ini merupakan contoh dari deklaratif melarang. Tindak tutur langsung, tuturan yang mengandung arti yang sebenarnya, mudah dipahami oleh pendengar karena ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan makna yang lugas. Misalnya, potonglah rambutmu itu.
Tindak tutur tidak langsung merupakan tuturan yang mengandung makna atau arti yang tidak sebenarnya, hanya dapat dipahami oleh pendengar yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional. Misalnya, ada makanan di lemari, makna meminta diambilkan makanan. Yang kedua, di mana sapunya? Makna meminta diambilkan sapu.